Bapak, Ibu, dan Saudara, pemirsa dan yang ada di gereja ini, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dari Allah Bapa di surga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Bapa di surga atas pimpinan dan penyertaannya sepanjang hari-hari yang lewat. Hingga pada saat ini kita diberikan napas kehidupan dan kesempatan, dan pada hari ini juga kita boleh beribadah bersekutu di gereja GKI Banjarbaru. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun dalam suasana pandemi COVID-19, tetapi semua yang kita hadapi ini tidak mengurangi kita untuk kerinduan kita bertemu dengan Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Oleh karena itu, pada hari ini Minggu Oktober 2020, ibadah kita di gereja GKI Banjarbaru akan dilayani oleh Ibu Pendeta Tuahku Tuuni, Magister Teologia. Kemudian untuk liturgus akan disampaikan oleh Ibu Penetua Kasarunupane Angel, dan pendamping akan didampingi oleh Ibu Susana Johana Simol, dan untuk pembaca berita jemaat akan disampaikan oleh Bapak Penetua Effendi Sinaga. Untuk penerima tamu itu ditugaskan kepada Diakon Korlianse Ipak TL Tubing, dan kolekte itu akan dibawakan oleh Diakon Korlianse Ipak TL Tubing, dan MC saya sendiri adalah Bambang F. Lange. Petugas-petugas song leader yang pertama adalah Jennifer Kestel Amangalik, dan yang kedua Cindy Priscilia Pernanda. Organis Saudara Haposan, dan sound system itu Bapak di Sumbayak dan Saudara Andre S. Sumbayak. Sedangkan multimedia adalah Saudara Primadan. Baiklah Ibu Bapak sekalian, kita segera akan memulai ibadah kita. Saya ucapkan selamat beribadah, dan selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan berita jemaat yang akan disampaikan oleh Bapak Penetua Effendi Sinaga. Selamat beribadah. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk Jemaat GKI Banjarbaru. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Banjarbaru mengucapkan selamat pagi dan selamat bersekutu di gereja ini dan juga di rumah masing-masing. Jika saudara-saudari memerlukan pelayanan gereja, agar menghubungi ketua lingkungan masing-masing atau langsung ke sekretariat gereja ini setiap hari Selasa sampai dengan hari Minggu dengan alamat Jalan Rambai nomor 12 Sumberadi Banjarbaru. Pengumuman yang pertama, diberitahukan kepada warga jemaat bahwa telah diterima amplop persembahan syukur berbagi kasih 2020 dari Majelis Resort GKI Banjarmasin dan telah dibagikan kepada ketua lingkungan masing-masing. Mohon partisipasi dan kerjasama dari warga jemaat. Yang berikutnya, sehubungan dengan telah keluarnya rekomendasi kegiatan dari Satuan Tugas Pengamanan COVID-19 Kota Banjarbaru untuk melaksanakan ibadah rutin Gereja Kalimantan Evangelis, maka pelaksanaan ibadah hari Minggu akan dimulai pada tanggal 18 Oktober 2020. Adapun jadwal ibadah sebagai berikut. Minggu pagi dimulai pukul 9 WITA, Minggu sore dimulai pukul 17 WITA. Sedangkan jemaat yang menghadiri ibadah di atas sebagai berikut.
Untuk minggu pagi adalah jemaat dari lingkungan 1, 2, dan 3. Kemudian untuk minggu sore adalah jemaat dari lingkungan 4, 5, dan 6. Khusus untuk ibadah minggu pagi tetap bisa dilakukan melalui live streaming. Bagi jemaat yang menghadiri ibadah di gereja diwajibkan untuk melaksanakan protokol kesehatan COVID-19, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan melakukan pengukuran suhu tubuh. Dihimbau untuk lansia maupun anak-anak di bawah 12 tahun dan yang merasa kurang sehat untuk tidak menghadiri ibadah di gereja. Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Berikutnya baptisan anak di rumah. Atas permintaan dari salah satu keluarga bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 pukul 10 WITA dilaksanakan baptisan anak di rumah keluarga Aryo de Kikalesi di lingkungan 2. Demikian juga pada tanggal 17 Oktober 2020 pukul 10 WITA dilaksanakan baptisan anak di rumah keluarga Reinhardt di lingkungan 3. Demikian juga pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 pukul 13 WITA akan dilaksanakan baptisan anak di rumah keluarga Herodion Setiohadi lingkungan 5. Demikian juga pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 10 WITA akan dilaksanakan baptisan anak di rumah keluarga Tirto Endigut lingkungan 5. Bagi Bapak Ibu yang ingin membaptiskan putra-putrinya dapat menghubungi ketua lingkungan masing-masing atau sekretariat dengan persyaratan baptisan anak sebagai berikut. Yang pertama, mengisi belangko yang telah disediakan dan dapat diambil dari sekretariat gereja. Melampirkan fotokopi akta lahir 1 lembar dan memberikan biaya administrasi baptisan sebesar Rp50.000. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, maka Majelis Jemaat GKI Banjarbaru menawarkan pelayanan ibadah rumah tangga secara terbatas. Adapun teknis pelaksanaannya yaitu ibadah hanya untuk anggota keluarga yang dilayani oleh pendeta dan majelis lingkungan sebagai liturgus. Bagi warga jemaat yang ingin mendapatkan pelayanan tersebut dapat menghubungi majelis lingkungan masing-masing. Waktu pelaksanaannya dimulai pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu setiap minggu. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sehubungan dengan pendataan, dalam pelaksanaan pendataan warga jemaat GKI secara online, maka melalui petugas lingkungan kami dari BPH Majelis Jemaat GKI Banjarbaru telah mengedarkan formulir pendataan warga jemaat. Besar harapan kami agar warga jemaat dapat mengisi formulir tersebut sesuai dengan data yang diperlukan. Bagi warga jemaat yang belum menyerahkan formulir pendataan secara online tersebut, supaya segera dapat diserahkan kepada ketua lingkungan masing-masing atau langsung ke sekretariat. Atas perhatian dan kerjasama jemaat kami ucapkan terima kasih. Demikian berita jemaat untuk kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga Jemaat GKI Banjarbaru dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru, New Normal Life. Di tengah pandemi COVID-19,
yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat melaksanakan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadat hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntutan tatanan normal baru dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jemaat dimohon berdiri. Kita menyanyi dari PKJ nomor 13, bait yang pertama dan yang kedua, kita masuk rumahnya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita angkat pujian dari PKJ nomor 45, baitnya yang 1 dan 5. Tuhan Allah janganlah. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami, mengingatkan kami betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampuni dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami. Serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing maupun yang ada di gereja. Kiranya pujian dan doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita masuk ke dalam pembacaan firman Allah yang tertulis dalam kitab Keluaran 32 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-14 yang demikian bunyinya. Dengan perikop anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undur turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Lalu berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu, yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata,
Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kita angkat kembali pujian dari PKJ 188, bait yang pertama dan yang kedua. Lihatlah aku berdiri. Pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Tuahku Tuuni MTH, Ketua Resort GKE Banjarmasin. Kami persilahkan. Salam damai sejahtera dan selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu Saudara yang boleh hadir dalam rumah gereja ini ataupun seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah Minggu hari ini dengan live streaming dari rumah masing-masing. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang memungkinkan kita sekalian tetap dapat melaksanakan persekutuan atau ibadah bersama, secara khususnya ibadah Minggu di masa pandemi dan sudah di era new normal ini. Ya, kita tetap boleh bersama-sama dikuatkan oleh firman Tuhan. Sebagaimana nas almanak gereja Kalimantan Evangelis pada hari ini dari Injil Matius pasal 22 ayat pertama hingga ayat yang ke-14. Injil Matius 22 ayat pertama sampai ayat yang ke-14 akan menjadi dasar perenungan kita bersama pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kami percaya dan tahu bahwa Tuhan menolong kami untuk mengerti firman-Mu saat kami menyerukan pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kiranya masuk ke dalam hati kami masing-masing, baik kami yang ada di rumah gereja-Mu ini sekarang ini maupun jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing.
supaya kami benar-benar memberi waktu kami, memberi hati dan pendengaran kami kepada kebenaran firman-Mu, dan hati serta kehidupan kami pun terbuka kepada pengajaran Tuhan. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus. Amin. Injil Matius pasal 22 ayat pertama sampai ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang ini tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Sidang jemaat Tuhan yang diberkati, kita belajar tentang firman Tuhan sebagaimana kita telah mendengarkannya dalam pembacaan tadi. Dalam nas kita hari ini, Tuhan Yesus berbicara lagi dalam perumpamaan untuk memberikan pengajaran dan penjelasan yang dalam hal ini tidak lain adalah perumpamaan dalam kerangka Yesus menjelaskan tentang hal kerajaan sorga. Saudara-saudara sekalian, undangan pernikahan atau dalam nas kita ini undangan perjamuan kawin seorang anak raja, sehingga raja sendiri yang mengundang orang-orang untuk datang ke perjamuan kawin anaknya. Dalam kehidupan kita, tentu ini adalah suatu budaya, suatu tradisi yang kita alami dalam kehidupan kita. Tentu kita sudah biasa menjadi orang-orang, baik kita menjadi pengundang ataupun kita orang-orang yang diundang. Entah untuk perjamuan pernikahan misalnya, atau untuk acara-acara tertentu. Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika kita menerima undangan itu, paling tidak kita akan merasa bahwa kita harus hadir kalau kita diundang. Karena memang orang yang diundang itu harus menyadari bahwa mereka diundang ya karena mereka adalah
orang-orang yang dihormati dan juga dihargai. Dan ketika kita juga menerima undangan itu, kenapa kita harus hadir? Karena kita merasa ini kita dihargai oleh orang, sehingga kita harus hadir ke sebuah undangan. Nah, dalam nas kita ini justru kita menemukan ada sikap yang lain. Yang mengundang ini adalah seorang pembesar, seorang pimpinan nomor 1 dalam satu kerajaan, seorang raja. Dan yang akan menikah itu juga adalah putranya sendiri. Kita menemukan ada orang-orang yang ketika diundang justru tidak mau datang, itu jelas. Ada pertama kali diminta hamba-hambanya untuk memanggil orang-orang yang diundang itu, mengingatkan mereka bahwa ini ada hari ini ada acara, hari ini ada perjamuan kawin anak raja, maka mari datang. Tapi kita lihat orang-orang yang diundang itu tidak mau datang. Kemudian yang kedua, hamba-hamba lagi disuruh untuk memanggil orang-orang yang telah diundang itu dan sampaikan kepada para undangan bahwa hidangan terbaik ini sudah disediakan. Apa yang menjadi kekayaan raja ini seperti lembu-lembu jantan, ternak piaraan, lembu sapi, ini sudah disembelih, sudah dimasak. Hidangan yang enak yang memang disediakan secara khusus bagi para undangan. Tapi menarik, Bapak Ibu Saudara. Untuk kedua kalinya, para hamba yang diutus untuk memanggil mereka, mereka juga tidak merespon sama sekali. Mereka menolaknya. Mereka tidak menyediakan diri untuk datang dengan alasan, ya ada yang lebih penting ya, dari menghadiri undangan raja. Ada yang harus mengurus usahanya, ada yang harus pergi ke ladangnya karena mungkin merasa rugi. Kalau mereka tidak mengurus usahanya, meninggalkan usahanya hanya untuk undangan raja itu. Atau kalau harus meninggalkan ladangnya hanya untuk hadir ke undangan raja itu. Sehingga undangan ini beralih ke orang-orang yang di luar perhitungan raja. Kalau tadi kata kalau mereka ini adalah orang-orang yang khusus, orang-orang yang istimewa ya, dalam pandangan raja. Tapi justru orang-orang yang dianggap khusus ini, yang istimewa ini, justru mereka yang menolak. Sehingga undangan itu beralih ke orang-orang di luar sana. Mereka yang berada di persimpangan-persimpangan jalan. Mereka yang ada di jalan-jalan. Entah mereka orang baik atau orang jahat. Dan undangan itu justru disambut dengan baik, dengan sukacita. Dan tentu mereka akan merasa sangat terhormat dan sangat berharga. Karena yang mengundang mereka ini adalah sang raja. Ini adalah acara terhormat yang semestinya untuk orang-orang terhormat. Tetapi mereka yang tidak masuk dalam kelompok yang terhormat justru diundang, dihargai, diberi tempat, diberi kesempatan untuk datang ke tempat perjamuan kawin anak sang raja. Namun di dalam acara itu kita melihat bahwa ketika raja itu menemui tamu-tamunya dan ia melihat bahwa ada yang tidak berpakaian pesta. Unik juga. Nanti kita akan coba melihat atau memahami bagian ini. Supaya jangan-jangan nanti kita salah mengerti. Karena sikap sang raja ketika menemukan ada tamu yang hadir dalam ruang pesta perjamuan kawin itu ternyata tidak menggunakan pakaian pesta. Lalu apa yang terjadi? Raja itu menyuruh supaya ia diikat kaki tangannya, kemudian disuruh supaya ia dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jangan-jangan nanti kalau kita melihat berarti tidak boleh orang tidak menggunakan pakaian pesta atau masuk gereja harus pakaian yang sangat bagus begitu ya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus. Dari bagian nas ini mengajak kita untuk memahami firman Allah.
bahwa undangan yang diberikan ini adalah sebuah undangan yang sangat berharga sekali, dan saya menyebutnya ini sebagai undangan surgawi. Karena ini perumpamaan. Jadi Yesus menjelaskan, menggambarkan bahwa kerajaan surga itu seperti orang yang diundang untuk datang masuk ke dalam sebuah acara surgawi yang disiapkan oleh Allah sendiri. Tetapi kita melihat bahwa undangan surgawi ini adalah untuk menikmati anugerah keselamatan yang berasal dari Allah. Untuk merasakan, untuk mengalami sukacita surgawi yang tidak lain dan tidak bukan adalah anugerah keselamatan dari Tuhan. Ketika mereka yang pertama diundang, ini dapat menggambarkan bahwa Yesus datang kepada orang-orang sebangsanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa justru orang-orang sebangsanya yang menolak dia. Orang-orang sebangsanya yang membunuh dia. Dan para hamba yang dibunuh, disiksa di sini, ini menggambarkan mereka atau hamba-hamba Allah yang telah diutus untuk memberitakan kabar baik. Kenapa? Karena kerajaan surga ini adalah kabar baik. Kerajaan surga adalah kabar sukacita. Kerajaan surga adalah berita bahagia kepada manusia. Kabar baik adalah Injil yang disampaikan kepada manusia. Tetapi kabar baik, kabar sukacita ini tidak disambut dengan sukacita, tapi justru ditolak. Ini yang tergambar dalam nas kita, bahwa orang-orang itu menolak. Hamba-hamba itu memanggil dan memberitakan, menyampaikan kabar sukacita itu, kabar bahagia itu tidak disambut. Sehingga apa? Berita sukacita, berita Injil itu akhirnya terbuka kepada segala bangsa. Dan kita adalah bagian dari orang-orang yang telah menyambut kabar baik. Tapi sudah dikasih Tuhan. Dalam undangan itu ketika orang-orang datang, ternyata ya tidak semua orang menyambut kemudian menerima undangan itu dengan baik. Katakanlah ada banyak orang yang dipanggil untuk menjadi orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Tetapi tidak semua orang yang dipanggil itu juga mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Ini tadi yang gambar ketika raja itu menemukan ada seorang yang tidak berpakaian pesta. Ini saya katakan supaya kita tidak salah tafsir atau salah memahami apakah orang datang ke gereja atau datang ke sebuah pesta, wajibkah dia harus pakai pakaian pesta? Atau dia tidak boleh masuk kalau dia tidak berpakaian pesta. Pada bagian ini, Bapak Ibu Saudara, yang ingin disampaikan dan diberitakan kepada kita, bahwa ketika orang dipanggil dan datang untuk mengikut Tuhan, maka dia harus sungguh-sungguh mendengar, menuruti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang berkenan. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Artinya supaya kita diingatkan jangan hanya bangga dengan beridentitas Kristen. Jangan hanya bangga karena kita beridentitas sebagai pengikut Tuhan Yesus. Tetapi kita tidak mengindahkan Dia. Tidak mengindahkan firman-Nya. Tidak melakukan apa yang dikehendakinya. Bagian ini menarik jadi perhatian kita bersama saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita juga berpikir kemudian cukup jadi Kristen saja, masuk gereja saja tiap hari,
tiap minggu? Atau kita menyerukan Tuhan dengan kita cara menyanyi atau memuji atau dengan kita mendengar firman Allah, tetapi dia menjadi sesuatu yang kosong juga, tidak membuat atau tidak membangkitkan satu keinginan kita untuk selalu hidup dalam kebenaran. Ini menjadi masalah. Jika apa yang kita terima dari Tuhan tidak membangun hubungan kita terus dalam keintiman dengan Tuhan. Katakanlah kalau ia diikat kaki dan tangannya dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, ini menggambarkan lawan dari kerajaan sorga itu adalah neraka, penghukuman, kebinasaan. Dan tentu kita tidak ingin Bapak Ibu Saudara bahwa iman kita sampai hari ini kita menjadi murid Tuhan, menjadi pengikut Yesus, menjadi sia-sia. Atau akhirnya nanti kita dicampakkan ke dalam kegelapan itu. Sebab itu hal yang sangat akrab dalam pendengaran kita adalah mendengar dan melakukan. Menerima pengajaran itu dan melaksanakan pengajaran itu. Itu menjadi hal yang penting. Undangan sorgawi yang berasal dari Allah, yang berasal dari Tuhan, ini adalah anugerah keselamatan dalam hidup kita. Sehingga bagaimana? Apakah kita suka menyambutnya? Mau hadir? Mau datang? Tetapi tentu ingat, tidak hanya sekedar hadir dan datang. Tetapi kita mengalami pembaharuan ketika kita datang dan berjumpa dengan Yesus. Berjumpa dengan Tuhan. Kita harus mengalami perubahan. Kita harus mengalami kebaikan-kebaikan di dalam Dia. Dalam segala hal. Bahkan dalam semua sisi hidup kita. Kita harus mengalami pembaharuan. Jadi kalau datang begitu saja tetapi kita tidak mempedulikan, ya persis sama tadi ketika seorang yang tidak memakai pakaian pesta. Mengikut Tuhan tetapi tidak peduli dengan titah Tuhan. Datang kepada Tuhan tetapi tidak mengindahkan peraturan-peraturan Tuhan. Ini pengajaran yang sangat berharga sekali untuk kita pada hari ini. Sehingga kita tidak hanya dipanggil lalu datang, tetapi kita juga dipanggil dan sekaligus juga kita dipilih. Tuhan juga berkenan untuk memilih kita untuk menerima anugerah keselamatan itu daripada. Sidang jemaat, di masa pandemi COVID-19 ini, dan sudah ada di masa new normal ini yang memungkinkan kita untuk datang kepada Tuhan. Dalam persekutuan bersama banyak orang. Karena saya telah menerima informasi bahwa untuk GKI Banjarbaru, mulai minggu depan ini sudah beribadah bersama di gereja. Puji dan syukur kepada Tuhan. Sehingga persekutuan kita harus semakin kuat dengan Tuhan. Ketika kita selama pandemi ini melaksanakan ibadah dan persekutuan kita dengan Tuhan di rumah bersama anggota keluarga yang terbaik. Tetapi jika kemudian juga kita dimungkinkan untuk mengadakan dan melaksanakan persekutuan bersama lebih banyak orang. Karena memang tidak seperti biasa tempat duduk kita sangat dibatasi. Satu bangku hanya ada 2 orang. Paling banyak 3 orang satu bangku yang panjang. Bisa melihat di tempat kita ini 21 juga di Epata Banjarmasin juga begitu. Kita harus semakin kuat. Kita datang ke gereja jangan menjadi sia-sia apa yang kita terima di rumah Tuhan. Apa yang kita terima di rumah gereja. Ya harus juga menjadi sesuatu yang konkret, yang nyata. Kemudian dalam hidup kita bawa. Karena persekutuan kita sudah semakin erat, semakin kuat. Dengan sesama dan dengan Tuhan. Dan buah ikatan persekutuan yang kuat dengan Tuhan itu juga akan berbuah di dalam relasi kita dengan semua orang. Dalam kehidupan kita di dunia ini sekarang ini. Tuhan mengundang kita semua untuk datang kepada Dia. Jangan sia-siakan waktu. Datanglah kepada Tuhan. Dan dengarkanlah Dia. Dan hiduplah di dalam berita surgawi yang
kita terima, yang kita dengar dalam setiap kesempatan kita berjumpa dengan Tuhan dan sesama dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat hari Minggu. Kita masuk dalam saat teduh untuk menyiapkan diri kita di dalam doa syafaat. Bapa Sorgawi, Bapa yang maha baik, maha adil, dan maha tahu. Bapa yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Bapa yang memperhatikan setiap pribadi orang percaya. Bapa yang memperhatikan setiap keluarga jemaat. Baik yang ada di gereja sekarang ini maupun keluarga jemaat yang ada di rumahnya masing-masing. Bahkan mungkin ada yang bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Beri firman-Mu memberkati kami semua. Beri firman-Mu berbuah dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang sungguh taat dan setia dalam mendengarkan dan melakukan segala perintah-Mu dalam hidup kami. Dalam kesempatan ini kami menaikkan doa syukur kami kepada Allah atas persekutuan dan ibadah minggu yang boleh dilaksanakan pada hari ini di tempat ini dan dimanapun berada di seluruh lingkungan pelayanan gereja Kalimantan Evangelis. Dan kami mau mendoakan para pelayan Tuhan yang boleh Tuhan pakai untuk melayani pada hari ini di tempat dan di gereja masing-masing. Para pendeta, para penginjil, pemberita, para pikaris, bahkan tenaga sukarela untuk ambil bagian dalam melayani Tuhan bersama dengan para pendetua dan diakon atau majelis gereja. Diberkati mereka dalam sukacita, dalam kelegaan dan kepuasan, karena dapat menyerukan pujian, hormat bagi kemuliaan Allah, dan dapat berseru dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan memperhatikan mereka atau orang-orang yang ambil bagian dalam pelayanan gereja di tempat ini. Biarlah sukacita dari Tuhan menjadi milik atau menjadi bagian hidup mereka. Karena kami boleh merasa bahwa kehidupan kami dalam pelayanan ini boleh diberkati dan memberkati banyak orang. Kami menyerahkan kehidupan dan pelayanan gereja-Mu di GKE Banjarbaru ini. Dalam 1 minggu ke depan, kiranya Tuhan menyertai, kiranya Tuhan memberkati, dan memberikan perlindungan dan kekuatan, sehingga seluruh pelayanan gereja di tempat ini berlangsung dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mendoakan seluruh kehidupan jemaat-Mu, agar kehidupan mereka semua diberikan kesehatan, kekuatan, semangat, dan pengharapan. Terlebih kami mendoakan agar kehidupan seluruh jemaat-Mu dihalaukan, dilindungi dari apapun yang jahat, dihalaukan dari paparan COVID-19 ini. Dan Tuhan menaungi setiap langkah umat-Mu. Tuhan menolong bagi mereka yang saat ini sedang menjalani masa isolasi karena positif COVID. Kami berharap kepada Tuhan agar banyak orang dipulihkan dan disembuhkan. Engkau memberkati pelayanan medis yang terus-menerus mengorbankan waktu dalam hidup mereka, hati dan pikiran mereka, sehingga tidak sia-sia pelayanan kesehatan yang
mereka berikan dan mereka sendiri dilindungi dan diselamatkan oleh Tuhan. Bagi mereka yang mengalami duka, Tuhan menguatkan dan memulihkan keadaan duka mereka. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa untuk seluruh atau tiap-tiap keluarga di dalam jemaat. Berkati keharmonisan dalam rumah tangga, berkati cinta kasih dalam keluarga, berkati ayah maupun ibu dalam keluarga, kesehatan mereka, hikmat mereka, teladan mereka. Demikian juga anak-anak dalam tiap-tiap keluarga diberkati. Baik mereka yang masih bayi, masih dalam tumbuh kembang, dalam usia remaja, dan sebagai seorang muda. Tuhan menjamin seluruh masa depan dari anak-anak tiap-tiap keluarga jemaat-Mu di tempat ini dan dimanapun. Kami percaya dan menyerahkan juga mereka yang sudah lanjut usianya. Baik mereka yang lemah maupun mereka yang masih dapat aktif dalam segala kehidupan mereka sehari-hari masih kuat. Agar mereka mengalami sukacita di hari tua. Mereka tidak kekurangan cinta kasih dari orang-orang terdekat mereka. Dan beri mereka semua dapat mengalami kebahagiaan pada hari tua mereka. Diberkati anak cucu menantu mereka yang ada dekat di sekitar mereka maupun jauh. Kami mendoakan mereka yang janda dan duda. Berilah mereka kesabaran dan kekuatan untuk menjalani kehidupan mereka. Dan tetap berkomitmen untuk menjadi teladan yang baik bagi keluarga mereka. Dan hidup mereka tetap menjadi berkat di hadapan Tuhan bagi orang-orang sekitar mereka, bahkan bagi banyak orang. Pulihkan orang-orang yang ada dalam pergumulan, yang ada dalam persoalan hidup. Kuatkanlah hati mereka juga agar mampu untuk memiliki komitmen sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa pergumulan dan persoalan mereka tidak mengurangi iman dan percaya mereka kepada Tuhan. Sehingga kepada mereka juga terbuka pertolongan, kekuatan, dan jalan keluar bagi setiap persoalan yang mereka hadapi. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan bagi mereka yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa dan berharap tangan Tuhan menjamah untuk memulihkan kesehatan mereka kembali. Bagi mereka yang harus menjalani pengobatan rawat jalan, mereka yang sedang menghadapi proses operasi atau menjalaninya, diberkatilah bagi mereka dari kuasa tangan Tuhan yang terus mengerjakan pemulihan bagi mereka. Kami mendoakan kehidupan bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan memulihkan pergumulan-pergumulan bangsa ini. Tuhan yang sumber perdamaian, sumber keadilan, sumber kebenaran, boleh mengerjakan itu dalam kehidupan para pembesar negeri ini. Sehingga semua dan seluruh rakyat dapat diperlakukan dengan adil dan sejahtera. Kami mohon Tuhan memberkati dunia ini, karena segala suku bangsa adalah milik Tuhan. Maka biarlah kuasa dan kasih-Mu berlaku bagi segala suku bangsa yang ada di dunia ini. Kami mohon Tuhan Yesus terus bekerja dalam kasih-Mu bagi dunia ini, bagi bangsa ini, dan bagi gereja Tuhan. Inilah doa dan seruan kami dalam kesempatan ini kami nyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tibalah kita pada persembahan kita, yang mendengarkan pengantar dari persembahan yang terambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8 dan 1 Tawari 29 ayat yang ke-17a. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan.
Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau mempersembahkan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini. Supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberi persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Marilah kita memberi persembahan dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Kita angkat pujian dari PKJ 219, baitnya yang pertama dan seterusnya. Di saat ini ku angkat tembang. Ku angkat tembang bagi
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Di surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita boleh mengakhiri ibadah minggu ini dengan sukacita, dengan rasa syukur kepada Tuhan. Tinggallah senantiasa di dalam berkat dan kasih setianya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.